Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita pada hari ini merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sekarang berada di Dampacar, tepatnya di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu. Mari Bapak Ibu, kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa akan menyediakan tempat bagi kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memujikan nama Tuhan, nama Yesus termulia. PKJ nomor 184. Ayat 1, nama Yesus termulia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat milik Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan menyiapkan hati kita masuk di dalam ibadah kita, dan mari ibadah kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyertai saudara-saudara. Amin. Kemurahan Tuhan ku ada sampai
Jemaat disilakan duduk. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 18 sampai 21 yang demikian kesaksiannya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Kita sambut firman ini dengan kembali memuji Tuhan. Kau berfirman, kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara bersama-sama kita melihat kepada kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupan dan hari-hari yang telah kita lewati bersama. Bukankah kita ini sebagai manusia menjadi pribadi yang lemah, banyak keterbatasan, seringkali melakukan dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah di dalam ibadah ini kembali kita menyatukan hati, kita berdoa, menyerahkan segala dosa kita dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Doa pengampunan akan kita lakukan secara pribadi. Bapak Ibu diberikan kesempatan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami masing-masing menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami.
dan Tuhan menyucikan setiap kami. Inilah doa penyesalan kami Tuhan, semuanya kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Pelengkap Kidung Jemaat 37, kita nyanyikan bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang panjang sabar, kasih-Nya luar biasa atas kita semua. Oleh karenanya berbahagialah kita semua yang bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, karena orang itu akan mendapatkan pengampunan. Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, di sana ada berita anugerah yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan sambut berita anugerah ini dengan kembali memuji Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kasih turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala
Bapak, Ibu, dan Saudara milik Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita akan mengikuti doa dan pembacaan Alkitab yang akan dilakukan oleh majelis jemaat. Disilahkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan atas segala berkat Tuhan. Kami senantiasa boleh kelancaran dan keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Dan jikalau sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang membuka mata hati kami, telinga kami, sehingga kami mampu mendengar suara Tuhan. Berkati Ibu Pendeta yang akan membawakan firman, Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53 yang demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersedia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat milik Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita semua diingatkan
siapa kita ini. Ayat 48 di sana dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tentu saja yang dimaksudkan bukan hanya para murid kala itu, tetapi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita ini adalah saksi. Dan tentu saja kita tahu Bapak Ibu, siapa itu saksi? Apa itu saksi? Saksi adalah orang yang harus memberikan kesaksian yang benar, apa yang dilihatnya dengan benar, apa yang dirasakan dengan benar. Itulah saksi. Dan saksi itu tidak sama dengan reporter. Kalau reporter itu dia bisa menceritakan apa yang dia lihat tanpa dia merasakan, tanpa dia bergumul dan menikmati di dalamnya. Yang penting melaporkan apa yang sudah terjadi. Tetapi saksi di sana melibatkan perasaannya. Dia harus menceritakan apa yang sebenarnya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Tidak sekedar memberikan laporan, tetapi bercerita dengan apa adanya, apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dirasakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 47 di sana dikatakan demikian. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan itulah yang harus diceritakan oleh saksi, menceritakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan seperti yang saya katakan di atas tadi, bahwa saksi itu tidak sama dengan reporter. Saksi harus menceritakan apa yang dialaminya. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, ketika kita menceritakan tentang berita pengampunan, berita tentang pertobatan, sudahkah diri kita sungguh-sungguh mengalaminya? Kita bertobat dan kita merasa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan bersama, sudahkah kehidupan kita merasakan sungguh-sungguh sebagai pribadi yang telah diampuni dosanya? Sudahkah kita menikmati hidup yang baru, menanggalkan kehidupan yang lama, dari manusia yang lama, manusia yang suka melakukan kejahatan? Dan ada yang menarik dari saksi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah saksi yang benar. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa di sekitar kita itu ada saksi palsu. Bapak Ibu tahu apa bedanya saksi benar dan saksi palsu? Saksi palsu itu adalah dia tidak tahu, tetapi pura-pura tahu. Dan tragisnya Bapak Ibu, kita ini yang mestinya menjadi saksi benar, yang biasa terjadi adalah kita tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Kita tahu Bapak Ibu, kalau mencuri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berbohong, berdusta, itu tidak diperkenan oleh Allah. Bukankah kita seringkali melakukannya dengan sengaja? Kita saksi yang benar, kita tahu apa yang benar, tetapi pura-pura tidak tahu. Melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa kita adalah saksi yang sesungguhnya. Oleh karenanya, apa yang kita tahu itu harus kita lakukan, harus kita wartakan, supaya kenaikan Tuhan Yesus
boleh menginspirasi, memberikan semangat kepada kita, memberikan pencerahan bahwa Tuhan itu baik. Semuanya dilakukan untuk membebaskan kita dari maut, dari cengkeraman dosa. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kiranya mengarahkan hidup kita semakin bertobat, semakin menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita saksinya, kita tahu apa yang benar, dan kita harus melakukan apa yang benar. Roh Kudus memampukan kita semua, dan selamat bersukacita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli kita. Dan kita akan mengucapkan dengan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah hadir dan menyertai ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dari awal hingga saat ini semuanya boleh kami lakukan dalam keadaan sukacita. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami. Siapakah kami? Kami ini adalah saksi. Saksi yang sebenarnya. Saksi yang tahu akan kebenaran. Dan kami harus melakukan kebenaran itu. Dan kami harus mewartakan pertobatan, pengampunan dosa. Karena Tuhan telah mengampuni segala dosa kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tulungagung. Keluarga lepas keluarga, kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan biarlah kami di tengah pandemi virus corona ini, kami tetap berpengharapan hanya kepada Kristus. Dan rumah tangga kami semakin erat di dalam menyatakan cinta dan kasih suami istri, orang tua, dan anak-anak. Kami menyerahkan anak-anak jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga melindungi, memberkati mereka semua. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka semua boleh berpengharapan hanya kepada Kristus. Pihak pemerintah yang bekerja keras untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus ini, kiranya Tuhan boleh campur tangan dan kami semua segera dibebaskan dari pandemi ini dan segera berpulih. Saudara kami yang terjangkit virus ini, yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang berduka Tuhan menghiburkan. Tenaga kesehatan yang juga berjuang keras memberikan perawatan dan pengobatan. Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan, menjaga kesehatan mereka. Sehingga semuanya boleh dipakai Tuhan, di dalam Tuhan menolong dan menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah Tuhan syafaat kami,
Semuanya kami serukan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita saat ini akan mempersembahkan persembahan kita. Adapun dasar dari di dalam kita mengumpulkan persembahan, yaitu terdapat di Yeremia 33 ayat 11b yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan dari PKJ 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan yang telah kita kumpulkan, kita bawakan dalam doa. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali sujud ke hadirat-Mu Tuhan, tak lain mengucap syukur dan terima kasih, karena
Tuhan telah perkenan kami untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat-Mu yang melimpah. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan terima sehingga dapat bermanfaat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di Jemaat Tulungagung. Untuk saudara kami yang menata persembahan ini, kiranya Tuhan membersamai, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah semata memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saatnya bagi kita untuk melakukan setiap sabda Tuhan yang sudah kita renungkan bersama melalui ibadah kita pagi hari ini. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 426, kita nyanyikan baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Jemaat milik Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai kekal selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala